Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan software Octave untuk tingkat SMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Ayu Puspita, NIM 200210101093, dan teman-teman saya yaitu Iftitahil Firdausiah, NIM 200210101024, Fidah Rahmah Fitriah, NIM 200210101082, Arfan Hidayatullah, NIM 200210101085, dan Karimatul Hikmah, NIM 200210101099. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami akan membahas tentang materi SMA yaitu matriks yang menggunakan software Octave. Slide selanjutnya. Jadi ada beberapa submateri. Yang pertama tentang cara membuat matriks, mencari indeks elemen M, N, dan jenis matriks. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Ketiga ada perkalian skalar, perkalian matriks. Sedangkan yang terakhir ada determinan, transpose, dan inverse. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu cara membuat matriks. Pertama, tulis terlebih dahulu nama variabel untuk matriksnya seperti A, B, C, dan seterusnya. Jadi biasanya untuk penamaan matriks itu sendiri menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian setelah ditulis nama variabel, dituliskan sama dengan, diikuti dengan tanda kurung siku. Nah, di dalam tanda kurung tersebut dituliskan elemen-elemennya, yaitu elemen 1, elemen 2, elemen 3. Untuk membuat matriks yang mendatar atau matriks baris, maka penulisan elemen 1 dengan elemen 2 dipisah dengan spasi, atau bisa juga menggunakan koma. Sedangkan penulisan matriks kolom yang sifatnya turun berjejer ke bawah, maka pemisahan antar elemen menggunakan titik koma. Nah, bisa dilihat di contoh untuk matriks A yang pertama, di situ memiliki elemen 1, 2, 3, dan 4. Penulisannya menggunakan spasi untuk pemisah antara masing-masing elemen, sehingga ketika di-enter yang muncul adalah matriks yang mendatar. Kemudian untuk matriks A yang kedua, penulisan antara elemen 1 dengan elemen 2 dipisah menggunakan titik koma, sehingga ketika di-enter, matriks yang muncul yaitu matriks kolom yang berjajar ke bawah. Next. Berikutnya ada jenis-jenis matriks. Pertama ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini memiliki jumlah kolom dan baris yang berbeda. Untuk penulisannya bisa menggunakan gabungan dari penulisan matriks baris dan matriks kolom sebelumnya. Contohnya pada matriks B ditulis B sama dengan kurung siku, dituliskan di dalam kurung elemen-elemennya yaitu 1, spasi 2, spasi 3 untuk baris pertama, kemudian untuk memisah dengan baris kedua digunakan elemen pada baris kedua, yaitu 3 spasi 2 spasi 1. Nah, matriks berikutnya adalah matriks persegi. Matriks persegi yang sama yang sebelumnya, yaitu nilai elemen-elemennya dimasukkan terlebih dahulu pada kurung siku, ada 1 spasi 2 untuk baris pertama, dipisah menggunakan titik koma untuk
menjadi seperti yang pada matriks, yaitu berlaku pada matriks persegi. Sehingga dalam matriks persegi tersebut, nilai-nilai yang terletak pada diagonal utama menjadi suatu pembatas. Nah, untuk matriks persegi, matriks segitiga atas, maka nilai-nilai elemen pada di atas menulis secara manual seperti cara spasi 0 untuk baris pertama, kemudian dipisah dengan menggunakan titik koma, dituliskan 2 spasi 0 untuk baris kedua, dan untuk baris ketiga dipisah lagi menggunakan titik koma, kemudian dituliskan 3, 4, dan 5 yang masing-masing dipisah dengan tanda spasi. Nah, untuk matriks segitiga bawah, sama seperti segitiga atas, hanya saja letak 0 itu berada pada bawah diagonal utama. Untuk penulisannya juga digunakan cara manual, dimasukkan terlebih dahulu satu persatu elemen-elemennya, yaitu pada contoh C yang kedua, pada baris pertama dimasukkan 1 spasi 2 spasi 3, titik koma untuk membuat baris kedua ada 0 spasi 1 spasi 5, titik koma untuk membuat baris ketiga yaitu 0 spasi 8, muncul seperti yang tertera pada gambar. Slide selanjutnya. Nah, tadi telah disinggung tentang diagonal utama pada matriks persegi. Maka matriks diagonal yaitu nilai-nilai pada diagonal utama berisikan sembarang angka, sedangkan pada di atas diagonal maupun di bawah diagonal maka selalu bernilai 0. Penulisannya sama, dimasukkan elemen-elemennya terlebih dahulu secara manual, yaitu pertama pada baris pertama ada 1 spasi 0 spasi 0 titik koma, untuk membuat baris kedua dimasukkan angka-angkanya, titik koma lagi untuk membuat baris yang ketiga sehingga muncul seperti pada gambar. Nah, dari matriks diagonal tersebut, jika pada diagonal utamanya bernilai 1 semuanya, maka akan menjadi matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas selain bisa digunakan cara manual dengan memasukkan satu persatu elemennya, dapat menggunakan cara lain yaitu memasukkan kata kunci I. Nah, di dalam contoh dituliskan I untuk matriks identitas sama dengan I dalam kurung ukuran matriksnya. Pada contoh pertama ada dalam kurung tertuliskan 3, itu berarti ukuran matriks baik baris ataupun kolomnya sama dengan 3 sehingga membentuk matriks persegi. Sedangkan jika sedangkan contoh kedua tertulis 4, maka akan muncul matriks persegi 4 kali 4. Jadi untuk matriks identitas ukurannya tetap sama, yaitu jumlah baris dan kolomnya, sehingga membentuk matriks persegi. Tidak bisa matriks persegi panjang. Nah, kemudian yang terakhir ada matriks 0. Matriks 0 berarti sebuah matriks yang memiliki seluruh elemennya bernilai 0. Caranya bisa dimasukkan satu persatu seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada cara lain yaitu dengan memasukkan kata kunci zeros. Contohnya pada matriks G dituliskan dengan G sebagai nama variabel matriks, kemudian sama dengan kata kuncinya dimasukkan yaitu zeros, kemudian ukuran matriksnya. Nah, untuk ukuran matriks
0 bisa matriks persegi ataupun persegi panjang. Jika persegi, semisal ukuran 2x2, maka cukup dimasukkan 2 di dalam kurung. Sedangkan untuk membentuk matriks persegi panjang, dituliskan baris dan kolomnya dengan pembatas koma. Di contoh tersebut dituliskan 2,3, maka memiliki 2 baris dan 3 kolom. Akan muncul seperti pada gambar. Next. Nah, ada juga matriks lain. Caranya seperti matriks 0, tapi di sini semua elemennya bernilai 1. Kata zeros pada rumusan sebelumnya diganti menjadi ones. Contoh pada matriks H, yaitu H sama dengan ones dalam kurung 3. Maka akan muncul matriks ukuran 3x3 yang seluruh elemennya bernilai 1. Kemudian jika matriks yang diinginkan berbentuk persegi panjang, yang mana jumlah baris dan kolomnya berbeda, maka tinggal dimasukkan jumlah kolom yaitu 2. Sehingga akan muncul seperti pada gambar dengan keseluruhan yang beranggotakan atau elemen-elemennya secara acak dengan menyebutkan kata ren. Contohnya pada matriks X sama dengan ren dalam kurung selanjutnya yaitu matriks X yang berisikan seluruh anggotanya secara acak. Jadi menggunakan kata ren dapat ditulis X sama dengan ren dalam kurung persegi yang mana jumlah baris dan kolomnya bernilai sama, maka cukup dituliskan satu angka, misal angka 3, maka akan muncul matriks ukuran 3x3. Sedangkan pada contoh yang diinginkan adalah matriks persegi panjang, maka dituliskan terlebih dahulu jumlah barisnya yaitu 3, kemudian koma diikuti dengan jumlah kolomnya yaitu 2. Maka akan muncul seperti pada gambar dengan elemen-elemen secara acak. Slide berikutnya. Selanjutnya yaitu materi untuk mencari dan mengubah kalimat. Tentang cara mencari dan mengubah taf. Yang pertama adalah mencari banyaknya baris dan kolom suatu matriks serta panjangnya, yaitu size dalam itu untuk mencari banyaknya baris dan kolom. Yang kedua yaitu ketik length
buka kurung nama variabel suatu matriks dan tutup kurung. Itu akan mencari panjangnya suatu matriks. Bisa dilihat di contoh yang ada di situ, banyaknya baris dan kolom matriks L dengan cara ketik kurung siku, ketik row call, tutup matriks yaitu L. Row-nya 3 dan call-nya 8. Row itu sebagai baris dan call itu sebagai kolom. Yang kedua yaitu mencari panjang atau length. Bisa langsung kita ketik length, buka kurung, nama matriks yaitu L, tutup kurung. Lalu enter akan. Yang kedua adalah menentukan suatu elemen. Yang pertama adalah ketik nama variabel kolom tutup kurung. Koma digunakan untuk memisahkan baris dan kolom. Koma di dalam kurung siku dapat digunakan untuk mencari beberapa baris atau kolom tertentu yang tidak berurutan. Sedangkan jika berurutan dapat ini. Bisa dilihat di kiri. Yang ketiga yaitu mengganti suatu elemen. Jumlah baris, koma, jumlah kolom, tutup kurung sama dengan elemen pengganti. Kita mempunyai matriks C yang berisikan 3, 4, 2, 1, 2, 5, negatif 3, negatif 8. Bisa ditulis seperti itu dan klik enter, kita akan menemukan matriks yang berordo 4 kali 2. Setelah itu, kita akan mengganti suatu elemen C, yaitu dengan cara ketik C, buka kurung 1, 3, tutup kurung, dan klik enter, akan muncul 2. Lalu selanjutnya, ketik C, buka kurung 1, 3, tutup kurung sama dengan minus 2, yaitu angka 2 di atas akan terganti dengan minus 2, seperti di bawah. Lanjut. Yang keempat adalah menggabungkan beberapa matriks. Dengan cara ketik nama variabel sama dengan buka kurung siku matriks 1, spasi matriks 2, spasi dan seterusnya, tutup kurung. Untuk disusun ke samping. Yang kedua adalah ketik nama variabel sama dengan buka kurung matriks 1, titik koma, matriks 2, titik koma, dan seterusnya, tutup kurung. Untuk disusun ke bawah, seperti contoh di bawahnya itu. Kita bisa lihat sendiri, kita mempunyai matriks X 1, spasi 2, spasi 3, titik koma 4, spasi 5, spasi 6. Akan terbentuk matriks berordo 3 kali 2, dan seterusnya. Lanjut. Yang kelima yaitu membentuk ulang suatu matriks dengan cara ketik nama variabel sama dengan reshape, buka kurung nama variabel matriks sebelumnya,
koma jumlah baris, koma jumlah kolom, tutup kurung. Kita mempunyai variabel Y. Ya, sama dengan 1 titik koma 10. Oh, mohon maaf, titik 2, 10. Kita klik enter, akan muncul seperti itu, matriks yang datar. Lalu kita akan membentuk ulang suatu matriks tersebut, yaitu ketik Z sama dengan reshape, buka kurung, Y, 2,5, tutup kurung. Klik enter, akan muncul matriks yang berurut 2 kali 5. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah materi tentang penjumlahan matriks yang disampaikan oleh Arfan. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi penjumlahan matriks yang pada oktav. Misalkan diketahui dua matriks yaitu matriks A dan B. Bagaimana cara mencari hasil penjumlahan matriks? Cara normal yang tidak menggunakan oktav adalah dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang letaknya sama dengan setiap elemen matriks B. Syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Maka, C dimisalkan sebagai hasil dari penjumlahan matriks. Sifat-sifat penjumlahan matriks adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif. Cara menyelesaikan operasi penjumlahan dengan A, yaitu sintaknya adalah A sama dengan kurung siku A, B, titik koma, C, D, tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Lalu masukkan B dengan menuliskan sintak B sama dengan A, B, titik koma C, D, kemudian tutup kurung siku, tekan enter. Masukkan sintak untuk menyelesaikan penjumlahan, yaitu A plus B, lalu tekan enter. Maka hasil matriks akan didapatkan. Next. Contoh soal. Diketahui dua matriks A, yaitu 3, 34, 19, 22, 28 dan B 73. Tentukan hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Ya, di sini kita A sama dengan 34,19 titik koma 22,28 tutup kurung siku. Lalu tekan enter, maka matriks akan muncul pada oktav. Langkah kedua, tuliskan matriks B dengan cara yang sama, yaitu B sama dengan kurung siku 43,66 titik koma 32,73 tutup kurung siku, lalu tekan enter. Maka matriks B juga akan terbentuk. Dan cara menyelesaikannya adalah dengan mengetikkan A plus B, maka jawabannya adalah 77, 85, 54, 101. Ya, jadi ditemukan matriksnya, penyelesaian matriksnya sebagai berikut. Next. Misalkan diketahui dua matriks A dan B. Bagaimana cara menyelesaikan operasi pengurangan matriks? Operasi pengurangan matriks dapat diselesaikan dengan cara mengurangi setiap elemen matriks A yang letaknya sama dengan setiap elemen matriks B. Syarat agar dua matriks dapat dikurangkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Maka sifat pengurangan matriks adalah tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku sifat asosiatif. Cara menyelesaikan dengan oktav adalah yang pertama, masukkan sintak untuk membentuk matriks, yaitu A sama dengan kurung siku A, B, titik, C, D, kurung siku. Kemudian tekan enter. Lalu masukkan matriks B dengan menuliskan sintak B sama dengan A, B, titik, C, D, tutup kurung siku, kemudian tekan enter. Masukkan sintak untuk menyelesaikan pengurangan, yaitu A dikurang B, lalu tekan enter. Maka
hasil matriks akan didapatkan. Next. Ya, di sini ada contoh soalnya. Diketahui dua buah matriks A sama dengan 65, 77, 31, 89. Dan B sama dengan 57, 80, 54, 34. Maka tentukan hasil pengurangan dari kedua matriks tersebut. Lakukan langkah pertama dengan membuat sintaknya dahulu. A sama dengan kurung siku 65,77 titik koma 31,89 tutup kurung siku, tekan enter. Lalu didapatkan matriks A. Kemudian cara menuliskan sintak dasar pada matriks B 47,80 titik koma 54,34 tutup kurung siku. Maka didapatkan matriks B, lalu selesaikan operasi dengan mengetikkan A dikurang B. Maka hasilnya adalah 8, min 3, min 23, 55. Ya, jadi itu adalah hasil dari pengurangan matriks A dikurang B. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkalian skalar. Nah, misal terdapat matriks A yang berordo M kali N dan suatu bilangan real atau bilangan skalar yaitu K. Nah, perkalian antara matriks A dengan skalar dapat ditulis dengan K, A yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan skalar. Nah, cara menghitung hasil kali matriks A dan K pada oktav adalah dengan cara yang pertama, masukkan sintak untuk membentuk matriks A, yaitu A sama dengan buka kurung siku A spasi B titik koma C spasi D tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Yang kedua, masukkan sintak untuk menyelesaikan hasil perkalian A dan K, yaitu C sama dengan K bintang A. Lalu tekan enter. Maka hasil matriks akan didapatkan. Nah, contohnya itu matriks A yang berordo 2 kali 3, di mana elemennya 1, 2, 3, 2, 1, 5. Dan K sama dengan 3. Maka hasil kali matriks A dan K adalah, nah langsung saja kita hitung pada oktav. Yang pertama kita ketik sintak A sama dengan buka kurung siku 1 spasi 2 titik koma 3 spasi 2 titik koma 1 spasi 5 tutup kurung siku. Nah, matriks A akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mencari hasil kali matriks A dan bilangan skalar, maka kita misalkan hasilnya itu C sama dengan 3 bintang A. Maka akan keluar hasilnya yaitu 3, 6, 9, 6, 3, 15. Next. Selanjutnya perkalian matriks. Nah, misal diketahui matriks A dan B. Bagaimana cara menyelesaikan perkalian matriks A dan B? Nah, kita dapat menggunakan tanda bintang di antara dua matriks tersebut. Namun, untuk mengalihkan dua matriks, ukuran kolom matriks A harus sama dengan ukuran matriks B. Ukuran baris matriks B. Jika tidak, akan muncul pesan kesalahan. Nah, cara menghitung hasil kali matriks A dan B pada oktav adalah dengan cara yang pertama, masukkan sintak untuk membentuk matriks A, yaitu A sama dengan buka kurung siku A spasi B titik koma C spasi D. Kemudian tekan enter. Yang kedua, lalu masukkan matriks B dengan menuliskan sintak B sama dengan buka kurung siku A spasi B titik koma C spasi D tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Yang ketiga, masukkan sintak untuk menyelesaikan perkalian matriks A dan B di atas. Nah, misal hasil perkaliannya kita misalkan C sama dengan A bintang B. Lalu tekan enter. Maka hasil matriks akan didapatkan. Nah, misal contohnya matriks A yang berordo 2 kali 2, di mana setiap elemennya 1, 6, 3, 2. Dan matriks B yang juga berordo 2 kali 2, yang di mana setiap elemennya 2, 1, 4, 7. Nah, berapa hasil kali A? Berapa hasil kali matriks A dan B? Maka kita langsung saja hitung pada oktav. Yang pertama kita ketik A sama dengan buka kurung siku 1 spasi 6 titik koma 3 spasi 2 tutup kurung siku. Maka
matriks A akan muncul sebagai berikut. Dan selanjutnya kita ketik B sama dengan buka kurung siku 2 spasi 1 titik koma 4 spasi 7 tutup kurung siku. Maka matriks B akan muncul sebagai berikut. Nah, untuk mencari hasilnya, hasil dari matriks A dikali matriks B, kita misalkan hasilnya itu C, maka kita ketik C sama dengan A bintang B, maka hasilnya akan menjadi 26, 43, 14, 17. Next. Selanjutnya, bagaimana dengan matriks B dikali matriks A? Apakah hasil kali matriks B dengan matriks A sama dengan matriks A dikali matriks B? Ayo kita hitung apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, cara menghitung yang pertama masuk dengan mengetikkan A sama dengan buka kurung siku A spasi B titik koma C spasi D tutup kurung siku, yaitu kemudian tekan enter. Lalu masukkan matriks B dan menuliskan sintak B sama dengan buka kurung siku A spasi B titik koma C spasi D tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Yang ketiga, masukkan sintak untuk menyelesaikan perkalian matriks B dan A. Dengan memisalkan C itu hasil kalinya sama dengan B bintang A lalu tekan enter. Maka hasil matriks akan didapatkan. Nah, contohnya matriks A yang berorder 2 kali 2 yang elemennya 1, 6, 3, 2 dan matriks B yang elemennya 2, 1, 4, 7. Berapa hasil kali matriks B dan matriks A? Yang pertama kita ketik A sama dengan buka kurung siku 1 spasi 6 titik koma 3 spasi 2 titik kurung siku. Maka A-nya akan muncul sebagai berikut. Dan selanjutnya kita ketik B sama dengan buka kurung 2 spasi 1 titik koma 4 spasi 7 tutup kurung siku. Maka matriks B-nya akan muncul sebagai berikut. Untuk mencari hasil perkalian tersebut, kita ketik C sama dengan B bintang A. Maka hasilnya sama dengan 5, 14, 25, 38. Jadi, hasil kali matriks B dan matriks A tidak sama dengan hasil kali matriks A dengan matriks B. Next. Nah, bagaimana jika kita memiliki matriks A yang berordo dan matriks A yang berordo 2 kali 2. Bagaimana jika kita memiliki matriks A dan B jika memiliki ordo yang tidak sama? Apakah mungkin untuk menghitung perkalian matriks tersebut? Mari kita buktikan. Nah, cara menghitung hasil kali matriks B dan A pada oktav adalah dengan cara yang pertama, masukkan sintak untuk membentuk matriks A, yaitu A sama dengan A spasi B titik koma C spasi D tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Nah, lalu masukkan matriks B dengan menuliskan sintak B sama dengan buka kurung siku A spasi B spasi C titik koma D spasi E spasi F tutup kurung siku. Kemudian tekan enter. Nah, masukkan sintak untuk menyelesaikan perkalian tersebut dengan cara ketik C sama dengan A bintang B lalu tekan enter, maka hasil matriks akan didapatkan. Nah, contohnya matriks A yang berorder 2 kali 2 di mana elemennya 4, 2, 3, 2 dan matriks B yang berorder 2 kali 3 di mana elemennya itu 1, 4, 1, 2, 5, 1. Hitunglah hasil kali matriks A dan matriks B. Yang pertama kita ketik A sama dengan buka kurung siku 4 spasi 2 titik koma 3 spasi 5 tutup kurung siku. Maka matriks A akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya kita ketik B sama dengan buka kurung siku 1 spasi 4 spasi 1 titik koma 2 spasi 5 spasi 1 tutup kurung siku. Maka matriks B akan muncul sebagai berikut. Nah, untuk mencari hasil kali matriks A dan matriks B, kita ketik C sama dengan tutup kurung siku
buka kurung siku, A bintang, B tutup kurung siku. Maka hasil perkaliannya sama dengan 8, 26. Next. Selanjutnya determinan matriks yang akan dijelaskan oleh Vida. Baik, selanjutnya tentang bagaimana pengaplikasian determinan matriks pada oktav. Determinan matriks sendiri merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki nilai. Determinan matriks hanya terdiri dari matriks persegi saja. Misalkan diketahui matriks atau matriks. Bagaimana cara mencari determinannya? Determinan dari matriks dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya yaitu determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Tetapi rumus tersebut tidak bisa digunakan untuk menghitung matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, cara mencari determinan matriks dalam oktav itu yang pertama, buat matriks dengan menggunakan A sama dengan A, B, titik koma, C, D untuk matriks berordo 2 kali 2. Dan apabila matriksnya berordo 3 kali 3, maka A sama dengan A, B, C, titik koma, D, E, F, titik koma, G, H, I. Dan seterusnya dengan syarat matriks yang berbentuk matriks harus matriks persegi. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu kemudian ketikkan det dalam kurung A, setelah itu akan muncul penyelesaian untuk determinan matriks yang dicari. Next. Ini ada contoh soal, misalkan matriks A sama dengan 7,3, 6,14. Nah, itu ketika di enter akan muncul matriksnya, kemudian tinggal ketikkan det dalam kurung A. Kemudian enter, nanti akan muncul hasilnya sendiri. Ternyata determinan dari matriks A tersebut adalah 80. Kemudian contohnya untuk matriks yang ordo 3 kali 3, ada matriks B sama dengan 3,5,4, titik koma, 2,8,7, titik koma, 6,1,9. B sama dengan, nanti muncul matriksnya, kemudian untuk mencari determinannya sama seperti tadi, tinggal mengetikkan det dalam kurung B. Maka muncul hasil dari matriks tersebut adalah 131. Selanjutnya ada matriks ordo 4 kali 4, sama seperti tadi, tinggal masukkan saja angka-angka matriksnya. C sama dengan kurung siku 4,5,6,1, titik koma, 2,5,3,4, titik koma, 1,9,8,7, titik koma, 1,3,4,2, tutup kurung siku lagi. Nanti muncul bentuk matriksnya, kemudian untuk mencari determinannya, tinggal mengetikkan det dalam kurung C, enter, dan akan ketemu hasil dari determinan matriks C, yaitu 57.000. Next. Selanjutnya yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix sendiri merupakan sebuah kebalikan atau dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan maka menghasilkan matriks persegi. AB sama dengan BA. Matriks disimbolkan dengan huruf kapital dengan pangkat negatif 1. Cara mencari inverse dalam oktav yaitu yang pertama, buat matriks dengan mengetikkan A sama dengan kurung siku A, B, titik koma, C, D, tutup kurung siku lagi untuk matriks berordo 2 kali 2, sama seperti tadi ya.
dan A sama dengan A, B, C, titik koma, D, E, F, titik koma, G, H, I untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Dan seterusnya dengan syarat matriksnya harus sama seperti tadi berbentuk matriks persegi. Langkah yang kedua, ketikkan INV, inv dalam kurung A, atau bisa juga A pangkat negatif 1 pada oktav. Maka inverse dari matriks A dapat diketahui. Contoh soalnya, misalkan terdapat tentukan inverse dari matriks A yang berisi 7, 3, 6, 14. Nah, itu buat matriksnya terlebih dahulu, A sama dengan kurung siku 7,3, titik koma, 6,14, tutup kurung siku lagi, kemudian enter, maka akan muncul bentuk matriksnya. Lalu ke matriks B sama dengan 3,5,4, titik koma, 2,8,7, titik koma, 6,1,9, enter, dan akan muncul bentuk dari matriks B itu sendiri. Lalu matriks C yang berordo 4 kali 4, C sama dengan kurung siku 4,5,6,1, titik koma, 2,5,3,4, titik koma, 1,9,8,7, titik koma, 1,3,4,2, enter, maka akan muncul bentuk matriks C yang berordo 4 kali 4. Kemudian selanjutnya kita mencari inverse dari masing-masing matriks tersebut. Langsung ketikkan saja INV dalam kurung A untuk mencari inverse dari matriks A, dan sudah keluar hasilnya. Begitu juga untuk selanjutnya matriks B dan matriks C. Jadi untuk mencari inverse matriksnya tinggal mengetikkan matriksnya seperti tadi. Setelah keluar bentuk dari matriks tersebut, maka tinggal ketik INV dalam kurung nama matriks tersebut. Selanjutnya ada transpose matriks. Matriks transpose atau A pangkat T dapat dilakukan dengan cara meletakkan baris matriks A menjadi kolom pada matriks A pangkat T, A transpose. Cara mencari matriks transpose dengan oktav yang pertama, buat matriks pada oktav dengan cara A sama dengan A, B, titik koma, C, D untuk matriks berordo 2 kali 2, dan A sama dengan A, B, C, D, titik koma, E, F, G, H, I untuk matriks berordo 3 kali 3 atau bisa juga dengan ordo yang berbeda. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari transposnya, ketikkan A, atas, maka transposnya akan diketahui. Contoh soalnya, misalnya diketahui matriks A sama dengan 4,3, titik koma, 1,6, titik koma, 9,8 yang berordo 2 kali 3. Kemudian di-enter dan muncul bentuk dari matriksnya. Lalu untuk mencari transpose dari matriks tersebut, tinggal ketikkan A, atas, maka nanti akan muncul hasil dari matriks transposnya. Contoh lainnya, misalkan terdapat matriks B yang berordo 2 kali 2. B sama dengan kurung siku 13,15, titik koma, 76,66. Muncul bentuk matriksnya, kemudian untuk mencari transposnya, tinggal ketikkan B, atas. Maka akan muncul transpose dari matriks B tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.